Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ita Lestari SMAK selaku pengampu mata kuliah Matematika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daris Masibi. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 4. Saya di sini akan membantu jalannya presentasi pada video kali ini. Adapun tema yang akan kita bahas oleh kelompok 4 ini tentang integral matriks, yang dimana kelompok 4 ini akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya mengenai tentang integral matriks ini. Sebelum kita ke pembahasan materi, di sini saya akan memberitahu dulu anggota dari kelompok 4. Ada 6 anggota. Yang pertama itu ada Nur Ajijeh, Siti Afifah Fauziah, Ipan Kurniawan, Marina Nuranisa, Tiara Cahaya Putri, dan Siti Hodijah. Saya akan menjelaskan tentang integral, yang dimana dalam kalkulus dikenal ada dua macam pengertian integral, yaitu yang pertama itu ada integral tak tentu atau bisa disebut juga dengan indefinite integral, dan yang kedua yaitu integral tak tentu atau bisa disebut juga dengan definite integral. Integral tak tentu itu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya itu diketahui. Sedangkan integral tertentu itu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limitnya dari area tersebut sudah ditentukan. Itu dari integral, ya. Itu pengertian dari integral. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang integral tak tentu, yang mengintegralkan suatu fungsi turunan atau disebut dengan f dalam kurung x ini. Berarti kita harus mencari integral atau turunan antinya, yaitu f dalam kurung x, ya. Proses ini disebut integrasi. Untuk bentuk umum dari integral ini pun yaitu integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x plus k, yang dimana rumus dari seperti huruf s itu adalah tanda dari integral. Sedangkan kalau f dalam kurung x itu dan dx adalah diferensial dari fx. Sedangkan kalau rumus dari fx ini disebut dengan integran. Kalau ada rumus lagi, fx adalah itu integral partikular. Kalau k itu adalah konstanta pengintegralan. Sedangkan kalau fx plus k adalah fungsi asalnya. Itu rumus dari integral tak tentu. Juga saya akan membahas tentang kaidah integral tak tentu, yang dimana di sini ada formula pangkatnya, ya. Itu integral x pangkat n dx per x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k, dengan n bilangan rasional dan n itu tidak boleh kurang dari min 1. Di sini ada contohnya, contoh nomor 1 yaitu tentang integral x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 plus k, sama dengan itu x nya itu 5 itu dari 4 ditambah 1 jadi x 5 per 5x 5 plus k, sama dengan itu hasilnya itu 0,2 x 5 x pangkat 5 plus k. Nah, 0,2 ini dari mana? Dari hasil sebelum di x nya itu kan ada angka 1 tuh, angka 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Bukti darinya itu d per dx, hasilnya itu 0,2 x pangkat 5 plus k, sama dengan 5 plus 0,2 x pangkat 5 plus 1 pangkat 5 min 1 sama dengan x 4. Dan contoh yang kedua ini yaitu integral 4 dx sama dengan 4x pangkat 0 plus 1, ya, per 0 plus 1 plus k, sama dengan 4x per 1 plus k. Ini hasilnya jadi 4x plus k. Buktinya itu d per dx sama 4x plus k sama dengan hasilnya itu 4. Nah, di sini juga ada keterangan juga rumus pangkat itu berlaku untuk semua bilangan rasional n, ya. Dan syaratnya itu n nya itu tidak boleh kurang dari min 1 karena akan menghasilkan pembagian dengan hasilnya itu 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang integral tertentu.
Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Digunakan untuk menghitung luas area antara kurva Y sama dengan F dalam kurung X dan sumbu min X dalam rentang X sama dengan A sampai X sama dengan B. Bentuk umum integral pangkat AB F dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung X pangkat AB sama dengan F dalam kurung B min F dalam kurung A. Notasi A adalah batas bawah, B adalah batas atas integrasi. Kaidah integrasi tertentu untuk A lebih kecil C dan lebih kecil B berlaku. Integral F dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung X sama dengan F dalam kurung B min F dalam kurung A, di mana A adalah batas bawah integrasi dan B adalah batas atas integrasi. Nilai-nilai integrasi tertentu diperoleh dengan mengurangkan nilai fungsi pada batas bawah dari nilai fungsi pada batas atas. Contoh, integral X pangkat 4 dx dalam kurung dari 2 ke 5 sama dengan dalam kurung 1/5 X pangkat 5 dari 2 ke 5 sama dengan 1/5 dalam kurung 5 pangkat 5 minus atau negatif 1/5 dalam kurung 2 pangkat 5. 1/5 dalam kurung 3125 minus 32 sama dengan 1/5 dalam kurung 3093 atau 3900 atau 3093 sama dengan 618,6. Selanjutnya ada penerapan integral fungsi biaya. Biaya total C sama dengan F dalam kurung Q. Biaya marginal sama dengan MC sama dengan C pangkat 1 sama dengan DC atau DQ sama dengan F pangkat 1 dalam kurung Q. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal sama dengan C sama dengan integral MC dQ sama dengan integral F pangkat 1 dalam kurung Q dQ. Contoh soalnya, biaya marginal suatu perusahaan dinyatakan oleh persamaan MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Pada soal ini kita diminta mencari persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Untuk mencari biaya total, gunakan integral dari MC terhadap Q. C sama dengan integral dari 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4 dq. Setelah itu diintegralkan, hasilnya adalah Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah K. Selanjutnya biaya rata-rata diperoleh dari biaya total dibagi jumlah produksi atau Q. AC sama dengan C per Q sehingga hasilnya menjadi Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 4 ditambah K per Q. Konstanta K merupakan biaya tetap. Jika biaya tetap sama dengan 4, maka persamaan biaya totalnya menjadi Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4, dan biaya rata-ratanya menjadi Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 4 ditambah 4 per Q. Jadi itu hasil dari persamaan biaya total dan biaya rata-rata dari soal tersebut. Fungsi penerimaan. Penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F dari Q. Sedangkan penerimaan marginal dinyatakan dengan MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ sama dengan F aksen dari Q. Artinya penerimaan marginal diperoleh dari turunan fungsi penerimaan total terhadap jumlah produksi atau Q. Kemudian penerimaan total juga dapat dicari menggunakan integral dari penerimaan marginal. R sama dengan integral MR dq sama dengan integral F aksen Q dq. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerimaan
total merupakan hasil integral dari penerimaan marginal. Contoh soalnya. Pada contoh ini, kita diminta mencari persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Jika persamaan marginalnya MR sama dengan 16 dikurangi 4Q, untuk mencari penerimaan total digunakan integral dari MR terhadap Q. R sama dengan integral MR dQ. Kemudian didistribusikan menjadi R sama dengan integral dari 16 dikurangi 4Q dQ. Hasil integralnya adalah R sama dengan 16 Q dikurangi 2 Q kuadrat. Selanjutnya, penerimaan rata-rata diperoleh dengan membagi penerimaan total dengan jumlah produksi atau Q. AR sama dengan R per Q sama dengan 16 dikurangi 2 Q. Keterangannya, konstanta integral sama dengan 0, karena R sama dengan 0 saat Q sama dengan 0. Dan AR diperoleh dengan membagi R dengan Q. Matriks dan vektor. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk persegi panjang. Unsur-unsur suatu matriks secara umum dilambangkan dengan notasi A, I, J, di mana I menunjukkan baris, sedangkan J menunjukkan kolom. Matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom dinamakan matriks berorde M kali N. Vektor adalah bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Determinan matriks. Mencari nilai determinan suatu matriks ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada metode perkalian silang, dan yang kedua metode faktorisasi. Sifat dasar metode determinan adalah yang pertama, pertukaran baris dengan kolom tidak akan merubah nilai determinan. Dan yang kedua, pertukaran baris dengan baris tidak akan merubah nilai determinan, tetapi hanya nilai bilangnya saja yang berubah. Metode perkalian silang. Misalkan diketahui matriks A 2, 4, 1, 5, maka nilai determinan A adalah 2, 5 dikurang 1, 4, sama dengan 10 min 4, sama dengan 6. Misalkan diketahui matriks B sama dengan 1, 3, 2, 5, 2, 4, dan 3, 2, 3, maka nilai determinan B adalah 1, 2, 3 ditambah 3, 4, 3 ditambah 2, 2, 5 dikurang 3, 2, 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 3, 3, 5. Maka determinan B sama dengan 6 ditambah 3, 6 ditambah 20 dikurang 12 ditambah 8 ditambah 45 sama dengan min 3. Metode faktorisasi. Misalkan diketahui matriks B sama dengan 1, 3, 2, 5, 2, 4, 3, 2, 3. Maka nilai determinankan B adalah B sama dengan 1 adalah integral 24,23 integral 3 integral 5,433 plus 2 integral 52,32 integral B sama dengan 1 integral min 8 dalam kurung tutup kurung min 3 integral 15 min 12 plus 2 integral 10 min 6 B min 2 diambil 9 ditambah 8 sama dengan min. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara besarnya konsumsi dan tingkat pendapatan. Bentuk fungsi konsumsi C sama dengan A plus B Y. Keterangannya itu C itu konsumsi, A itu konsumsi otonom atau saat Y sama dengan O, B-nya itu MPC dalam kurung material property to segment, Y-nya itu pendapatan dalam kurung yield. Rumus menentukan fungsi konsumsi Y min Y1 atau Y2 min Y1 sama dengan C
min C1 atau C2 min C1. Keterangannya itu Y1 itu pendapatan 1, Y2 itu pendapatan 2, C1 itu konsumsi 1, C2 itu konsumsi. Di sini ada contoh soal. Diketahui saat pendapatan Anton 50.000, tingkat konsumsi sebesar 30.000, kemudian pendapatan Anton bertambah menjadi 60.000 sehingga konsumsi meningkatkan menjadi 35.000. Dari data tersebut, tentukanlah bentuk fungsi konsumsi. Selanjutnya, penyelesaian C sama dengan A plus BY. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan C min C1 per C2 min C1. Y min 50.000 per 60.000 min 50.000 sama dengan C min 30.000 per 35.000 min 30.000. 10.000 C min 300 juta sama dengan 5.000 Y min 250 juta. 10.000 C sama dengan 50 juta plus 5.000 Y C sama dengan 5.000 plus 0,5 Y. Nah, selanjutnya ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara besarnya tabungan dan tingkat pendapatan. Bentuk fungsi tabungan S sama dengan minus A ditambah 1 minus B Y. Keterangannya adalah S yaitu tabungan, minus A yaitu tabungan otonom saat Y sama dengan 0. 1 minus B yaitu MPS atau Marginal Propensity to Saving. Y yaitu pendapatan atau yield. Rumus menentukan fungsi tabungan. Formulanya Y diambil Y1 atau Y2 diambil Y1 sama dengan S diambil S1 atau S2 diambil S1. Keterangannya, S1 adalah pendapatan 1, Y2 adalah pendapatan 2, S1 adalah tabungan 1, S2 adalah tabungan 2. Jika fungsi konsumsi sudah didapatkan sebelumnya, maka untuk mencari fungsi tabungan cukup masukkan ke dalam rumus, yaitu 5 sama dengan minus A ditambah 1 minus B, Y. Contohnya, fungsi konsumsi C sama dengan 5.000 ditambah 0,5 Y, maka fungsi tabungannya 5 sama dengan minus 5.000 ditambah 0,5 Y. Catatannya, MPC ditambah MPS sama dengan 1. Jika MPC B sama dengan 0,5, maka MPS 1 minus B sama dengan 0,5. 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Catatan, Y sama dengan C ditambah S. C sama dengan Y diambil S. S sama dengan Y diambil C. Jadi, dari contoh kasus tersebut, maka Y1 sama dengan 50.000, Y2 sama dengan 60.000, C1 sama dengan 30.000, C2 sama dengan 35.000, maka S1 sama dengan Y1 diambil C1 sama dengan 50.000 diambil 30.000 sama dengan 20.000. S2 sama dengan Y2 diambil C2 sama dengan 60.000 diambil 35.000 sama dengan 25.000.